Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali lagi bersama saya Juwadi, kelas F Ekonomi Syariah semester 5. Baik, dalam video kali ini saya akan menjawab soal UAS pasar modal syariah. Pertanyaan pertama adalah bagaimana perkembangan pasar modal syariah di masa pandemi ini? Dilansir dari CNBC Indonesia.com Senin 5 November 2020, bahwasanya total pengumpulan dana melalui pasar modal syariah tercatat sudah dari 77 triliun di tengah kondisi pandemi yang menghantam banyak sektor. Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia, Hasan Fauzi, mengaku meski pandemi masih terjadi, namun tak menyurutkan permintaan dan penawaran di pasar modal syariah Indonesia. Instrumen sukuk terus terbit dari sisi korporasi di tengah pandemi. Lebih dari 77 triliun fundraising di pasar modal kita, katanya saat workshop perbankan syariah, memacu literasi keuangan syariah, mendorong pemulihan nasional yang dilakukan secara virtual. Saham syariah terus tumbuh di tengah pandemi. Ada lebih dari 46 IPO saham baru. 35 emiten itu merupakan saham syariah. Kemudian kalau dilihat dari 709 saham tercatat, 451 tergolong efek syariah. Jadi meskipun dalam masa pandemi ini saham syariah di Indonesia tetap aman. Tidak ada kendala walaupun pandemi ini mempersulit faktor-faktor pertumbuhan ekonomi lainnya. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua adalah jelaskan bagaimana menjadi investor di pasar modal syariah Indonesia yang tidak menyalahi prinsip-prinsip Islam dalam berinvestasi. Tidak ada yang sulit ketika ingin mencoba berinvestasi di jenis saham syariah. Cara berinvestasinya juga mudah dan dapat dipahami dapat juga dilakukan secara gampang. Bahkan kini sudah bisa investasi dengan cara daftar online. Jadi Anda cukup cek online di website perusahaan sekuritas platform investasi resmi yang menjual saham. Bagi pemula, sebelum berinvestasi saham, Anda harus memahami cara beli saham di Bursa Efek Indonesia dan juga harus wajib membuat rekening efek saham dulu sebelum memulai investasi saham. Berikut ini adalah langkah-langkah yang perlu Anda pertimbangkan dan lakukan saat ingin berinvestasi saham syariah. Yang pertama itu kenali dulu daftar saham-saham syariah. Khususnya untuk saham syariah, Anda harus mengenali dulu daftar perusahaan apa saja yang bisa Anda tanamkan saham di dalamnya. Untuk mengetahui hal ini, Anda dapat mengeceknya melalui daftar indeks saham syariah. Adapun ada 3 jenis indeks saham syariah yang ada di Indonesia. Yang pertama, indeks saham syariah Indonesia ISSI. Yang kedua, Jakarta Islamic Index. Dan yang ketiga, Jakarta Islamic Index 70. Nah, di dalam daftar tersebut akan ditampilkan emiten-emiten saham syariah yang bisa Anda miliki. Terus poin selanjutnya adalah, atau poin yang kedua, pastikan saham bebas dari praktik yang tidak sesuai Islam. Setelah mengetahui daftar emiten yang bisa Anda beli untuk berinvestasi saham syariah, langkah berikutnya adalah mengecek ketepatan emiten tersebut. Pastikan lagi bahwa saham yang telah tercatat bebas dari praktik-praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dan poin yang ketiga, jangan asal pilih saham. Cek dulu fundamental dan lakukan analisis teknikal. Saat Anda berinvestasi saham, tentu hindari asal pilih saham. Melakukan strategi sederhana yaitu melihat fundamental saham yang Anda akan beli dan melakukan analisis teknikal. Jadi intinya, ketika seseorang investor yang ingin berinvestasi, maka harus menuruti prinsip-prinsip daripada
saham syariah tersebut gitu. Baik, mungkin itu saja pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.